ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون إخوانا في الدين azani Allah wa iyyakum. Saudaraku sekalian jamaah salat maghrib Musalla Buana Luhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab 62 amalan pembuka pintu surga. Dan amalan yang ke-23 adalah mengurus anak yatim. Ya. Jadi mengurus anak yatim adalah merupakan amalan pembuka pintu surga. Berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Yang pertama hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaja. Ana, aku, kata Rasulullah, wa kafilul yatimi. Kafilun itu artinya pengurus, ya. Kafalah, pengurus. Aku dan orang yang mengurus anak yatim fil jannati, di dalam surga, hakaza, seperti ini. Wa asyara bi usbu'aihi, beliau berisyarat bi usbu'aihi, dengan dua jarinya. As-sababatil wusta, ya, jari telunjuk, ya, as-sababah wal wusta, dan jari tengah. Al-sababah jari telunjuk, ya. Al-wusta, wusta itu pertengahan, ya, tengah-tengah dia. Wa farraja bainahuma, dan beliau merenggangkan sedikit di antara kedua jari tersebut. Begini. Ya. Jadi Nabi berisyarat dengan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, sambil Nabi merenggangkan sedikit seperti ini. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Nomor hadisnya 5304 dan juga nomor hadis 6005. Ini hadis yang pertama dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Kemudian yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, ia berkata, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatimi, pengurus anak yatim. Jadi pengurus berarti orang yang mengurus, ya. Lahu, ya, lahu di sini maknanya adalah baginya, ya, baginya di sini maksudnya adalah keluarganya, ya. Au li ghairihi, atau yang lainnya, berarti selain keluarganya. Di pengurus anak yatim itu bisa jadi masih keluarganya atau bagian dari keluarganya, bisa jadi orang lain yang bukan keluarganya, tapi dia mengurus anak yatim. Ana wa huwa, kata Nabi, aku dan dia, kahataini, seperti ini, kata Nabi, fil jannati, di surga.
Ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Kalau yang pertama dari Sahih Bukhari, ini dari Sahih Muslim. Apa yang dimaksud dengan mengurus anak yatim? Pengertian mengurus anak yatim itu apa? Yang pertama adalah memenuhi keperluan hidupnya. Keperluan hidup atau kebutuhan hidup. Dulu sekolah PKK dulu kita ada kebutuhan apa namanya? Yang pertama primer, terus sekunder, terus tersier. Ajaran PKK saya lupa dulu. Lupa PKK. Kalau saya primer kan sandang, pangan, papan itu. Sekunder ya sekolah. Ya. Tersier itu kebutuhan mewah, beli mobil, beli pelek, nah itu ya. Tuh. Kalau beli madu itu kebutuhan apa itu? Hah? Sekunder. Kan obat. Sekunder ya. Nah ini saudaraku. Jadi dia memenuhi kebutuhannya, keperluan hidupnya, ya. Itu kata Imam Ibnul Asir. Lalu yang kedua, mencukupi nafkahnya, kebutuhannya, makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, sekolahnya, kesehatannya, biayai. Yang berikutnya adalah memberi nafkah, berarti uang sangunya, ya, situ dia kasihkan, dan mendidiknya. Di sini dipisah, mendidiknya. Ya. Tentu mendidik agamanya, ya. Ini dan pendidikan, ya, sekolahnya juga termasuk di situ. Apa sih yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, bukan ditinggal cerai, ya, tapi ditinggal mati. Kalau ditinggal kabur gimana? Nah, orang tuanya kabur ke Sulawesi misalnya. Dia bukan disebut anak yatim, tapi anak kehilangan bapak. Jadi di sini disebut yatim itu adalah ditinggal mati atau meninggal oleh bapaknya. Itu kalau manusia. Sebaliknya kalau hewan, dia disebut yatim apabila ditinggal mati oleh induk betinanya. Kucing, betinanya mati, ibunya mati, dia yatim. Bapaknya banyak. Itulah bedanya kucing sama manusia. Ya, manusia diikat pernikahan, makanya pernikahan itu suci, jalan kesucian. Dan pernikahan itu adalah salah satu adalah di antara hifzuddin, untuk menjaga agama ini, yaitu hifzun nasl, menjaga nasab, keturunan agar suci, jelas bapaknya bin dan bintinya itu jelas. Makanya lembaga pernikahan. Nah sebetulnya orang yang hamil itu nggak boleh dinikahkan. Iya, karena bapaknya siapa? Boleh jadi calon suaminya ini ngaku, padahal sebelumnya dia punya pacar yang lain mungkin, kan nggak jelas. Walau sebahagian ulama memberikan kebolehan. Ini. Jadi kalau hewan itu ditinggal mati oleh induk betinanya, ya. Kucing ditinggal mati ibunya, bapaknya garong. Nah ini, itu bedanya antara manusia dan hewan. Nah kemudian di dalam hadis Abu Hurairah ini, ketika Rasulullah menyebutkan kafilul yatimi lahu,
Lahu di situ oleh Al-Imam Ibnul Asir disebutkan yaitu bagian dari keluarganya dan keturunannya. Bapaknya meninggal, terus diasuh oleh kakeknya. Kan dia masih keluarga dan keturunan. Maka kakeknya itu disebut kafilul yatim. Masya Allah, ini luar biasa. Dan ini kedudukannya begini di surga sama Nabi. Walau dia kakeknya, secara naluriah dia pasti sayang sama cucunya. Ya, katanya orang yang sudah punya cucu, katanya saya kan belum punya cucu. Nah, gimana rasanya punya cucu? Ya sama seperti punya anak. Nah, kan begitu. Seperti anak sendiri. Sayangnya. Nah, itu. Jadi dari kakeknya atau pamannya, ya, tuh, atau keluarga yang lainnya, bibinya, tuh, ya, atau siapa lagi? Kakaknya paling besar, mengurus adik-adiknya yang kecil-kecil, membiayai hidupnya, sekolahnya dan sebagainya. Maka kakaknya ini disebut kafilul yatim.